Kemudian yang lain juga ada cara doa itu dikabulkan, yaitu dengan amal soleh. Ini kisah dari Imam Bukhari Muslim hadisnya tentang orang yang bepergian di suatu gua itu, ketika memasuki tiba-tiba itu jatuh batu sangat besar menutupi gua tadi itu. Maka kemudian ada di antara yang mengatakan ini tidak ada jalan lain kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh kita sendiri-sendiri, dan seperti itu. Kemudian yang pertama dia memanjatkan doa, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia, dan aku senantiasa melayani mereka. Dan suatu saat aku itu kemudian menyediakan susu yang sudah aku perah, tapi ternyata beliau berdua sudah tidur. Sampai akhirnya anak dan istri saya itu tidak kuberikan ini. Sampai subuh itu baru beliau bangun, kemudian aku berikan minuman. Kalau itu semata-mata karena Engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Itu bergeser sedikit. Ya. Yang kedua, ya, ini yang agak anak muda ini. Yang kedua berdoa, ya Allah, aku itu punya sepupu yang dari dulu aku sangat mencintainya. Gitu kan. Tetapi ya aku tidak bisa menikahinya. Hingga suatu saat dia datang kepadaku karena membutuhkan sesuatu, dan aku berikan kepada dia 120 dinar dengan syarat ya engkau tidur denganku. Seperti itu. Dan kemudian setelah dia menyerahkan diri ya, kemudian dia hanya mengatakan gini, takutlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya engkau tidak boleh membuka cincin kecuali dengan cara yang halal. Maka seketika aku bergetar takut dan aku tinggalkan dia, termasuk uangnya tadi. Kalau amal itu ya Allah semata-mata karena engkau, maka bukalah pintu gua. Ya. Kemudian terbuka sedikit. Ya, kemudian yang ketiga juga orang yang ketiga. Hal ini tentang bisnis. Jadi dia mengatakan, ya Allah, aku punya pegawai yang dia itu senantiasa aku beri gaji. Tetapi suatu saat gaji sudah aku pegang, ternyata dia pergi dan tidak pernah kembali lagi. Ya. Maka uang tadi itu aku kembangkan hingga menjadi unta, menjadi sapi, menjadi binatang ternak yang banyak. Hingga suatu saat kemudian dia datang kepadaku dan mengatakan, mana gajiku dulu? Dan aku katakan, ini semua binatang ternak adalah milikmu. Apakah engkau menertawakan aku? Bodoh, misalnya gitu. Sudah, ini memang hartamu. Ya, kemudian dia mengatakan, ya Allah, apabila memang itu kulakukan semata-mata karena engkau, bukalah pintu gua. Kemudian semuanya terbuka dan mereka selamat. Jadi di antara cara kita doanya dikabulkan apa? Dengan amal soleh. Ya Allah, aku rutin sholat 5 waktu. Kalau itu memang ikhlas kepadamu, tolong berikanlah aku kesehatan, misalnya gitu. Tolong mudahkanlah karirku, misalnya. Tolong berikan aku sepeda motor, mobil, misalnya. Beramal soleh dengan berdoa dengan amal soleh. Iya, Ustadz. Tapi kan mungkin kita sering juga nih kalau doa-doa ini sering mungkin dibaca. Kalau doa itu lebih baik tengah malam lah, apalah sepertiga malam dan lain-lainnya. Mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk doa yang tepat atau sebenarnya tidak ada? Iya. Jadi waktu-waktu mustajab itu diantara yang paling penting itu ketika malam hari. Jadi ketika orang semuanya sedang istirahat, maka kemudian kita sholat, kemudian kita memanjatkan doa kepada Allah. Itu waktu yang mustajab istirahat. Kemudian yang lain itu diantara adzan dengan qomat. Jadi setelah kita masuk masjid menunggu qomat, kita berdoa supaya kemudian dikabulkan. Atau juga ketika hujan turun, itu adalah waktu yang mustajab. Atau ketika seseorang itu berpuasa, karena orang yang berpuasa itu doanya tidak ditolak. Walaupun tadi pengabulannya bisa 3 hal tadi itu. Atau orang yang sedang terzolimi. Jadi ini ada kisah menarik ya. Jadi ada seorang itu yang tugasnya itu pekerjaannya ekspedisi. Suatu saat
Dia itu mengantarkan barang, diminta sama orang, tolong antarkan aku mengantarkan barang ini. Dia dengan kuda dan keretanya membawa barang-barang itu, ya, mengantarkan barang. Tapi pemberi pekerjaan tadi suatu saat bilang gini, nanti lewat bukit itu ya. Itu kan bukan tempat yang biasa. Dia mengatakan, ya saya minta tempat lewat itu. Akhirnya dia kemudian lewat di situ. Sampai di tempat yang sepi karena itu malam hari, dia kemudian bilang gini, serahkan semua barangmu dan aku bunuh. Dia mengatakan, sudah ini saya serahkan semua, tapi saya jangan dibunuh. Enggak, pokoknya saya mau membunuh. Ya, seperti itu. Akhirnya kemudian dia minta, ya sudah saya tak sholat dulu, gitu kan. Karena saking takutnya, dia mengatakan, karena saking takutnya gitu, saya itu nggak bisa membaca di dalam sholat itu karena panik, sudah mau dibunuh. Gumyur. Iya, bingung gitu kan. Akhirnya secara tidak sadar kata dia kemudian menyebut salah satu ayat. Ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Dan siapakah yang bisa mengabulkan doa di dalam kondisi terjepit dan dia menghilangkan keburukan-keburukan. Dia secara tidak sadar itu membaca ayat itu berulang-ulang di dalam sholat tadi. Dan akhirnya tiba-tiba ada muncul kesatria yang besar itu, dan dengan tiba-tiba menebas lehernya perampok tadi itu. Ya. Sampai kemudian dia bertanya, siapakah engkau? Aku adalah malaikat penjaga gunung yang diperintahkan untuk menolongmu. Ketika engkau berdoa yang pertama kali dengan ayat tadi itu, ya, Allah belum memerintahkan kepadaku, tapi sampai ketiga kalinya engkau menyebut ayat itu, ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Sampai ketiga kalinya Allah mengutus aku untuk menolong. Jadi itu orang yang kepepet, ya, benar-benar pasrah dengan Allah berdoa, itu salah satu kondisi doa yang mustajab. Jadi kepepet, jangan kemudian seperti tetangga saya itu gempa gitu kan, panik, megang itu cagak itu tiang, bilangnya kokoh bakoh. Nah, gitu itu nggak akan dikabulkan. Ya. Nggak tahu kokoh bakoh itu artinya. Iya, harus kepada Allah ya pasrahnya. Iya. Dan pemirsa Sang Haji TV Yogyakarta masih dalam siraman rohani Sang Haji TV kali ini langsung dari Hotel Crystal Lotus Yogyakarta. Ustadz, saat ini kita sudah berada di segmen terakhir. Terkait dengan perbincangan kita seputar kekuatan doa, Ustadz. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan lagi untuk para pemirsa sekalian, mengingatkan terus terkait pentingnya doa ini, Ustadz. Ya. Jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah bahwasanya doa itu ibadah. Ya. Kenapa? Karena Allah tadi memerintahkan. Ya, Allah memerintahkan agar kita itu berdoa. Ya. Sehingga ketika kita berdoa, kita itu dapat pahala, dan bisa jadi dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi doa itu pasti punya pahala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, doa kepada Allah itu bagi kita orang mukmin itu pasti dikabulkan. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Kalau doa kita itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan hubungan silaturahmi dengan bentuk tiga tadi. Doa dikabulkan segera sesuai keinginan kita, atau doa itu disimpan sebagai amal soleh di akhirat. Yang ketiga, kita dihindarkan dari musibah. Kemudian yang terakhir tadi poinnya, agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah, ya penuhi kewajiban-kewajiban. Dan kita percaya penuh kepada Allah kalau Allah itu akan mengabulkan doa kita. Kemudian kita mendoakan sesama muslim, saudara kita. Kita kemudian berdoa ketika puasa. Di malam hari kita mungkin sholat untuk meminta sesuatu. Dan yang terakhir tadi itu, kalau kepepet harus benar-benar hanya meminta tolong kepada Allah. Karena itu waktu yang mustajab. Iya. Demikian. Iya, terima kasih Ustadz Fathul Islam. Terima kasih banyak sharing ilmunya terkait kekuatan doa. Dan pemirsa Sang Haji TV di Yogyakarta dan sekitarnya, demikianlah akhir perbincangan kita terkait seputar kekuatan doa dalam siaran rohani Sang Haji TV. Terima kasih untuk Hotel Crystal Lotus Yogyakarta dan juga teman-teman dari Hotel Crystal Lotus yang sudah hadir hari ini. Semoga
perbincangan kita dalam siraman rohani Sang Haji TV ini bisa bermanfaat, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami seluruh kru siraman rohani Sang Haji TV mohon diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.